وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berjumpa lagi, kita berkumpul di masjid kita untuk kita sama-sama pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduk-duduk kita ini mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan bahwa salah satu keutamaan menunggu waktu sholat, setelah sholat, bahwa kita akan selalu mendapatkan doa dan salawat dari para malaikat selama kita masih berada di masjid kita dan belum berhadas. Setelah itu mari kita mengirimkan salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pembahasan kita malam ini kita membahas satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 285. Ayat yang kita sangat kenal dan kita hafal dengan baik. Nanti di inti pembahasannya tentang rukun iman yang berhubungan dengan alam malaikat. Allah berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, mengimani apa yang diturunkan padanya dari Tuhannya, yaitu Al-Quran. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga mengimani apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Kullun amana billah, semuanya orang-orang beriman termasuk Rasulullah beriman kepada Allah, wa malaikatihi, pada para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulih, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami orang-orang beriman tidak membeda-bedakan satu di antara rasul-rasul yang satu dengan yang lainnya. Dari sini Imam Al-Qurtubi mengutip semua kesepakatan ulama bahwa ayat ini memberikan isyarat tidak boleh ada seorang muslim menolak satu di antara nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah. Karena menolak satu nabi, mengingkari satu nabi itu sama dengan mengingkari semua nabi dan hukumnya kafir. Dia mirip dengan menolak satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini pengantarnya. Kita akan membahas bagian pada kalimat Kullun amana billahi wa malaikatihi. Kita fokuskan pada pembahasan tentang alam malaikat. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa
Alam malaikat itu adalah alam yang tuhurun wa safaun wa naqa. Alam yang penuh dengan kesucian, kemurnian dan kejernihan. Itu bagian pertama. Yang kedua, saya mohon maaf Bapak Ibu nanti pembahasannya sedikit monoton. Yang kedua, tentang materi penciptaan malaikat. Dari apa para malaikat diciptakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaika min nurin." Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqa al-jan min marijin min nar. Adapun jin tercipta dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari tanah. Itu model atau materi atau asal penciptaan malaikat. Jadi malaikat tercipta dari cahaya. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini cukup penting, tentang ru'yatul malaikah, melihat malaikat. Apakah ada manusia yang bisa melihat malaikat? Atau kita balik sedikit kalimatnya. Kalau malaikat datang dalam wujud aslinya, maka tidak ada yang bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya kecuali para nabi. Jadi para nabi bisa melihat ya malaikat dalam wujud aslinya. Dan Rasulullah pernah melihat beberapa malaikat. Dalam hadis dikhususkan tentang Jibril, Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu Jibril marrataini." Aku pernah bertemu dengan Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Yang pertama ketika pertama kali datang membawa wahyu. Yang kedua ketika dalam peristiwa Mi'raj, yang mana Rasulullah menceritakan sifat atau bentuk tubuh Jibril dalam wujud aslinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Lahu sittumi'a janah." Jibril memiliki 600 sayap, dan sayapnya itu menutupi ufuk. Jadi yang kanan menutupi timur, yang kiri menutupi barat, saking besarnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ingin menyebutkan keagungan dan kebesaran makhluk bernama malaikat. Salah satunya tentang malaikat pemanggul arasy. Rasulullah mengatakan, dan malaikat pemanggul arasy itu jarak antara ujung telinganya sampai ke pundaknya 700 sana. Jarak antara ujung telinga malaikat pemanggul aras untuk sampai ke pundaknya itu membutuhkan 700 tahun perjalanan dengan kecepatan tinggi. Itu keagungan malaikat. Itu bagian pertama, bahwa jika malaikat datang dalam wujud aslinya, maka tidak ada yang bisa melihatnya kecuali para nabi dan rasul. Nah sekarang, jika malaikat itu datang dalam wujud manusia, maka yang bisa mengetahuinya bahwa yang datang ini betul malaikat cuma 2, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak tahu kalau yang datang ini malaikat, jika malaikat itu datang dalam wujud manusia, sampai malaikat itu sendiri beritahu bahwa kami adalah para malaikat. Nah, di sini kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengetahui
yang datang ini adalah malaikat sekalipun berubah wujud manusia, ya. Adapun nabi-nabi yang lain itu tidak bisa mengetahui bahwa ini adalah para malaikat sampai malaikat itu sendiri yang beritahu bahwa saya adalah malaikat. Kita sebutkan dua kisahnya. Kisah pertama di dalam surah Zukhruf ayat 19, Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, dan nanti akan memberikan petunjuk bahwa Nabi Ibrahim yang nabi yang mulia itu saja tidak tahu kalau yang datang ini adalah para malaikat sampai malaikat itu kasih tahu beliau. Dalam surah Zukhruf Allah berfirman, hal ataka hadithu Ibrahim al-mukramin, sudah datang kepadamu kisah tentang tamu-tamu Ibrahim yang mulia itu. Iddakhalu alaihi faqalu salama, ketika para malaikat yang wujudnya manusia ini datang menemui Ibrahim, itu memberi salam, ketuk pintu beri salam. Nah, ini memberikan petunjuk bahwa malaikat saja mengajarkan kita adab. Masuk rumahnya orang, ketuk pintu kasih salam. Karena masih ada saudara-saudara kita, mudah-mudahan Bapak tidak pernah dapat, ya Bapak Ibu tidak pernah dapat. Saya pernah kedatangan tamu, nanti di dalam rumah baru kasih salam. Dalam keadaan kita tidak lengkap pakaian, siang-siang sudah di dalam rumah baru bilang, Assalamualaikum. Abi, udah pakai baju. Itu seperti itu. Padahal itu melanggar adat dan adab. Alhasil, iddakhalu alaihi faqalu salama. Para malaikat yang wujudnya manusia ini datang memberi salam. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun qaumun munkarun. Selamat datang. Waalaikumsalam. Para kaum orang-orang yang mungkarun. Mungkarun bukan berarti mungkar, tapi mungkarun artinya saya tidak kenal. Tidak dikenal. Wajahnya tidak pernah dilihat oleh Ibrahim di kampung itu. Apa yang terjadi? Ketika sudah masuk, para malaikat ini disuruh duduk, silahkan duduk, ya. Nabi Ibrahim kemudian, ini pelajaran untuk kita. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Tamunya yang para malaikat ini duduk, Nabi Ibrahim masuk ke dapur menyembelih. Jadi Nabi Ibrahim, Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi yang memiliki ternak yang cukup banyak, sapi dan kambing. Dan tidak satu pun tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim kecuali pasti beliau menyembelih, entah sapi entah kambing. Kalau satu orang yang datang, kambing yang beliau sembelih. Ini banyak, ada beberapa malaikat yang berwujud manusia. Beliau masuk menyembelih, tidak lama kemudian selesai. Kambingnya, sapinya sapi muda, dan dibayangkan bahwa sapinya itu dagingnya dibakar kayak barbecue apa gitu istilahnya. Lalu Allah bercerita tentangnya. Setelah selesai sapinya dibakar, dimasak matang, disiapkan. Faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Jadi ketika daging itu makanan itu selesai, faqarrabahu ilaihim, Nabi Ibrahim kemudian menyodorkan makanan itu kepada tamu-tamunya. Dan di sini memberikan pelajaran, Bapak Ibu jamaah sekalian, cara atau adab melayani tamu. Jika kita melayaninya dengan makanan, itu sebaiknya makanan itu disodorkan, diangkat, disodor, jangan ditunjuk. Silakan. Itu kurang pas, karena biasa orang malu-malu. Silakan. Apalagi kalau satu kali saja silakan, kemudian tuan rumahnya makan, kemudian tamu-tamunya juga sudah makan, tapi tuan rumahnya diam-diam saja. Itu akan membuat tamu malu. Begitu satu kalimat, tuan rumah bilang, tambah ki. Satu kalimat saja, dan tidak ramah caranya dengan tambah ki. Begitu kita mau tambah, ya, tuan rumah
menatap tangan kita, lari kemana? Di situ ada daging, ada ayam peleko, ada ayam bakar, macam-macam. Karena tuan rumahnya tidak ramah, ya, kita mau tambah, tuan rumahnya diam-diam sambil menatap tangan kita. Itu bahaya itu. Tangan kita yang harusnya pergi ke ayam bakar, tapi karena tuan rumah menatap mata tangan kita, akhirnya belok ini tangan pergi di Cempokang. Cuci tangan. Jadi, ya, Bapak Ibu jemaah sekalian, Nabi Ibrahim mengajarkan kita bagaimana melayani tamu. Kalau ada makanan, dikasih Pak, diangkat. Tabe. Bapak yang pernah umroh atau haji, itu lihat orang Arab bahkan main paksa. Dia memberi main paksa. Fadhal. Ya, sebentar. Kita orang Indonesia kan sopan sekali. Nanti. Khud, ambil. Ternyata saya diajari sama dosen, kalau kau menawari orang, sudah dikasih begitu, kemudian orang itu masih malu-malu, ya, kadang-kadang itu dia ambil tapi dia tidak makan, maka kasih contoh dia. Tuan rumah hendaklah kasih contoh dia, kasih contoh tamunya. Jadi kalau sudah dikasih, dia tidak mau makan, dia ambil tapi dia tidak makan, maka tuan rumah sebaiknya makan. Dia makan, kemudian stop, makan ki. Nah, itu yang baik. Jadi Nabi Ibrahim menyodorkan, jangan ini makanannya sudah. Biasa orang malu-malu, sebentar. Tapi kalau disodor, itulah yang agak baik. Nah, begitulah Ibrahim alaihissalam. Tapi nanti kita lihat stresinya. Faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim kemudian menyodorkan makanan itu, daging itu kepada tamu-tamunya. Qala la ta'kulun. Kenapa tidak dimakan? Tidak diambil? Karena malaikat saat itu tidak bilang tidak juga bicara bahwa ya sebentar. Maka Ibrahim bertanya, "Tidak makan ki?" Ditanya begitu, malaikatnya diam. Apa yang terjadi? Fa'aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim ketakutan. Siapa ini? Barusan ada tamu ini ditawari makanan tidak makan, tapi tidak bilang-bilang juga. Nabi Ibrahim takut. Akhirnya para malaikat itu berbicara, lalu mengatakan, qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Jangan takut, kami adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu kamu bahwa sebentar lagi kau akan punya anak yang disebutkan dalam riwayat adalah Ishak, nanti kehamilan dari Siti Sarah. Jadi disebutkan dalam ayat yang lain, kedatangan malaikat ke Nabi Ibrahim dua, misinya memberitahu bahwa Ibrahim akan punya anak. Yang kedua, malaikat itu akan menghancurkan kampungnya Nabi Lut. Karena Nabi Lut, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah keponakan dari Ibrahim. Jadi Nabi itu rata-rata yang baku dekat zamannya itu berkeluarga. Jadi Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Ini dalil pertama bahwa Nabi sendiri selain Nabi Muhammad SAW tidak tahu bahwa ini malaikat sampai malaikat itu sendiri yang kasih tahu bahwa dia adalah malaikat. Kisah yang kedua sebenarnya kisah Nabi Lut juga kita sebutkan hadis, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa, Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk nabi-nabi yang lain seperti yang kita pelajari bahwa semua nabi kalau mau dicabut nyawanya oleh malakul maut, itu malakul mautnya akan minta izin. Minta izin, diberitahu. Jadi nabi saja cuma para nabi yang dikasih tahu tentang umurnya bahwa sudah habis. Ya, jadi tidak ada manusia yang tahu kapan dan di mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Nabi Musa saat itu didatangi malakul maut, yang sayangnya malakul maut datang dalam wujud manusia. Malakul maut ini bilang sama Nabi Musa, tabi Nabi Musa, watun nami. Sudah habis waktunya, Anda saya akan cabut nyawanya. Saya minta izin cabut. Nabi Musa, dia tidak tahu kalau yang bicara ini adalah malakul maut. Dia tampar malaikat itu, tak, pecah matanya. Jadi Nabi Musa itu adalah nabi yang sangat kuat. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah, Nabi Musa pernah memukul orang mati. Padahal pukulnya itu cuma ditapik saja. Pak.
Ini malaikat dia tapte, jatuh matanya. Saking kuatnya. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika Mi'raj, beliau melihat Nabi Musa itu berbadan tinggi besar dan kulitnya hitam dan sangat kuat. Nabi Musa dia tampar malaikat itu, jatuh matanya. Akhirnya malaikat naik ke atas melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turun lagi dalam wujud aslinya, kemudian mengatakan, tabi Nabi Musa, ada salam dari Allah bahwa kalau kau masih mau hidup lebih lama lagi, silahkan pilih saja berapa lama kau mau hidup di muka bumi ini, boleh. Lalu Nabi Musa mengatakan, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kau mati. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau begitu cabut saja sekarang, kalau memang sudah waktunya. Untuk apa saya hidup lama lagi kalau ternyata ujungnya juga mati juga. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di situ stressingnya bahwa para nabi tidak tahu yang berhadapan dengan dia adalah malaikat kalau dia datang dalam wujud manusia, sampai malaikat itu sendiri yang beritahu. Bagian yang ketiga, apakah manusia biasa selain para nabi bisa melihat malaikat yang berwujud manusia? Jawabannya iya. Berdasarkan hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bercerita, suatu saat kami berkumpul dengan Nabi dan para sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berbaju serba putih, wajahnya tampan, rambutnya rapi, dan tidak ada ciri-ciri dia datang dari perjalanan jauh, tapi tidak ada yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Rasulullah, mendekatkan lututnya dengan lututnya, lalu meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Lalu dia bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan ciri-ciri kiamat. Setelah itu orang itu pulang. Nanti setelah pulang, Rasulullah mengatakan, tahukah kalian siapa yang tadi datang? Itu adalah Jibril. Dia datang untuk atakum yu'allimakum andinikum. Jadi para sahabat lihat tadi ada malaikat, tapi dia tidak tahu kalau itu tadi malaikat, sampai Rasulullah yang beritahu. Kasus kedua adalah, adakah manusia biasa selain para sahabat yang dewasa, ada anak kecil yang pernah melihat malaikat? Jawabannya ada, yaitu Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas saat itu masih berumur antara 8 atau 10 tahun. Beliau main-main di luar masjid. Ini juga memberikan petunjuk, Pak. Kalau anak-anak itu boleh main-main, tapi bukan di dalam masjid, di luar masjid. Boleh anak-anak main di dalam masjid, tapi bukan waktu sholat. Ini yang perlu diberitahu dan disosialisasikan, bahwa jangan melarang anak-anak main di dalam masjid jika itu bukan waktu sholat. Tapi kalau waktu sholat, itu perlu dikasih tahu anak-anak. Tapi kalau dia main-main di luar masjid, biar waktu sholat, biar saja, karena dia di luar masjid. Alhasil, Nabi setelah bercengkrama, ngobrol dengan Jibril pergi. Tiba-tiba Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, aina sahibuka? Mana teman tak tadi, wahai Nabi? Maka Rasulullah kaget, dan disinilah memberikan petunjuk bahwa Ibnu Abbas melihat. Rasulullah mengatakan, ra'aitahu? Kau lihat tadi temanku yang ngobrol tadi di dalam masjid? Kata Ibnu Abbas, iya, saya lihat. Itu memberikan petunjuk bahwa ada anak kecil yang pernah melihat malaikat, tetapi ya itu pun kalau Nabi memberitahu bahwa itu malaikat. Catatan kecilnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, karena kita bicara anak kecil. Catatan pertama, catatan kecilnya adalah bahwa malaikat jika datang dalam wujud manusia, itu selalu datang dalam wujud laki-laki, tidak pernah datang dalam wujud perempuan. Yang kedua, malaikat selalu datang dalam wujud orang yang muda, anak muda. Tidak pernah ada malaikat datang dalam wujud orang tua, tidak ada. Yang selalu datang dalam wujud orang tua adalah setan.
Setan itu selalu datang dalam wujud orang tua, ya, termasuk dalam peristiwa musyawarah orang-orang kafir ketika akan, ya, memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada cerita legenda-legenda seperti misalnya cerita bawang putih diusir oleh mama tirinya lalu di dalam hutan ketemu dengan kakek-kakek, dia bilang itu malaikat, itu bukan malaikat. Tidak pernah ada cerita hadis yang menjelaskan bahwa malaikat datang dalam wujud orang tua. Iya, selalu yang datang dalam wujud orang tua adalah syaitan. Iya, bahkan syaitan atau jin itu kalau dia datang berubah wujud itu lebih banyak berubah wujud dalam bentuk anjing dan ular, dan kebanyakannya jin itu berubah dalam wujud ular. Nanti insyaallah bab yang lain kita sebutkan penjelasan ulama tentang dunia jin. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang masih berapa menit lagi Pak? Masih lama Ji? Masih lama ya? Baik. Nah sekarang tentang melihat malaikat. Sekarang kita bikin pertanyaan. Apakah malaikat sendiri pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah malaikat, katakanlah yang paling hebat adalah Jibril alaihissalam, pernah melihat Allah? Jawabannya tidak pernah. Tidak ada satupun malaikat yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, Imam Al-Qurtubi, Imam Nawawi dan para ulama lain mengatakan bahwa la ahadum minal malaika yara Allah. Tidak satupun malaikat yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakin yasma'una kalamahu wa yuti'unahu wa ya'budunahu. Akan tapi para malaikat sendiri hanya mendengarkan suara Allah, mentaatinya dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Rasulullah itu tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah setelah pulang Mi'raj, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau pernah melihat Allah? Rasulullah mengatakan, nurun anna arah. Ada cahaya yang sangat kuat, saya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memberikan dalil bahwa tidak akan ada manusia, jangankan melihat, ya, apalagi yang mengaku bersatu dengan Allah. Yang ada ajaran dalam bahasa Jawa itu manunggaling kaula Gusti, ya, bersatu katanya dengan Allah. Bagaimana ceritanya? Ya, Nabi Musa saja minta untuk melihat Allah. Allah bilang lantarani, kau tidak akan pernah bisa melihatku, dalam surah Al-A'raf. Ya, maka Allah kemudian memberikan sedikit saja cahaya pada gunung itu. Kemudian Nabi Musa pingsan karena gunungnya hancur. Maka satu omong kosong dan kebohongan besar kalau ada orang mengaku bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ajaran yang sangat berbahaya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, bagian terakhir sebenarnya masih banyak supaya kita bisa diskusi kalau ada hal-hal yang kurang. Tentang malaikat, kecepatan gerak malaikat. Para ulama mengatakan tidak ada yang pernah mengukur kecepatan para malaikat. Yang pastinya malaikat hanya bisa mengukur sampai hari ini, mengukur tentang kecepatan cahaya yang disebutkan dalam ilmu pengetahuan bahwa kecepatan cahaya itu sekuat 300.000 km per detik. Jadi cahaya itu bergerak 300.000 km per detik. Itu bagaimana cepatnya? Nah, sedangkan malaikat itu lebih cepat dari cahaya, dan itu menunjukkan tentang keagungan dan kekuatan para malaikat, dan memberikan petunjuk kepada kita betapa hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke langit. Yang kata Allah dalam surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Malaikat saja dari bumi kalau mau naik ke langit itu, seandainya ada manusia yang mau coba-coba, maka manusia kalau mau naik ke langit itu membutuhkan waktu 50.000 tahun.
Dan itu pun hitungan dimensi waktu di sana. Disinilah kehebatan Rasulullah. Beliau naik ke langit sampai bahkan ke Sidratul Muntaha tidak sampai dalam hitungan satu malam, tidak sampai setengah malam, disebut sepertiga malam, dan sudah selesai. Maka ini Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa hal, atau yang izinkan saya satu bagian lagi tentang jumlah malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa jumlah malaikat sangat banyak, tidak seorang pun yang bisa menghitungnya. Berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dua hadis. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap hari sejak diciptakannya malaikat ada 70.000 malaikat yang melakukan tawaf. Selesai tawaf dia pergi, kemudian datang 70.000 yang baru. Itu setiap hari sejak diciptakannya malaikat sampai hari kiamat nanti. Saking banyaknya. Kemudian hadis yang kedua, dan ini mudah-mudahan bisa jadi penambah pengetahuan dan informasi untuk anak-anak kita, bahwa dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, "Yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimam." Neraka jahanam di hari kiamat nanti itu didatangkan pada neraka jahanam sebanyak 70.000 tali. Ada 70.000 tali di dalam neraka, khusus neraka jahanam, yang setiap tali ada 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa jadinya tuh? 4,9 miliar. Jadi kalau dibikinkan urutannya, penjaga neraka satu penggawanya di depan, yaitu malaikat Malik. Kemudian ada 19 di dalam yang kemudian dikenal dengan malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 berdasarkan ayat di surah Al-Mudaththir, alaiha tis'ata asyar, ada 19. Kemudian dari 19 itu mereka adalah penggawanya, ada kemudian 4,9 miliar malaikat yang siap menyiksa penduduk neraka, khusus untuk neraka jahanam, belum untuk neraka yang lain. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian beberapa poin yang bisa kita pelajari malam ini, dan dari beberapa hadis tadi memberikan banyak pelajaran. Salah satunya tentang kisah Ibrahim, bahwa malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sisanya kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu, Pak? Belum? Iya, Pak. Ya, silakan. Iya. Satu-satu, Pak. Satu-satu. Jibril satu. Iya. Oh iya. Jadi nama-nama malaikat yang disebut berdasarkan hadis-hadis Nabi dan juga beberapa ayat-ayat, yang paling terkenal adalah malaikat Jibril, yang kemudian lebih banyak dikenal bahwa Jibril merupakan satu di antara pekerjaannya adalah membagikan rahmat dan juga membawa wahyu. Ya, kemudian ada Israfil, kemudian Malik, Ridwan, Munkar Nakir, Atid dan Rakib. Atid dan Rakib, ulama kemudian membahasnya. Apakah Atid dan Rakib itu yang pertama itu nama untuk sosok seperti halnya Jibril dan Ridwan, ataukah dia cuma nama yang disandarkan berdasarkan pekerjaannya,
berdasarkan pekerjaannya. Jadi atid rakib, yang disebut atid di sebelah kanan, rakib di sebelah kiri. Apakah dia sosok? Dua sosok itu, atau dia nama untuk sebuah pekerjaan yang mencatat? Sebagian ulama yang kami dulu belajar di Madinah mengatakan bahwa dia nama, ya, untuk sosok atid dan rakib. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah nama untuk pekerjaan. Dia nama untuk pekerjaan, yaitu mencatatkan setiap aktivitas manusia. Yang dapat saya sambung sedikit tentang atid dan rakib. Apakah atid dan rakib itu mengetahui isi hati kita sampai mencatat juga isi hati kita? Jawabannya iya. Jadi yang dicatat oleh malaikat atid dan rakib itu bukan cuma pekerjaan fisik, tapi dia juga mengetahui isi hati kita berdasarkan banyak ayat. Salah satunya ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang Anda kerjakan. Berdasarkan hadis yang lain, innal abda idza hamma bi syai'in, sesungguhnya seorang hamba jika berniat melakukan sesuatu, maka dia akan dicatatkan baginya pahala. Itu memberikan petunjuk. Dia baru berniat saja, baru isi hati, ya, baru niat, itu sudah dicatat. Dan hebatnya pekerjaan malaikat ini, kalau niat yang baik itu langsung dicatat sebagai pahala. Seorang hamba jika berniat dengan niat yang baik, maka dicatatkan satu pahala. Kalau dia mengaplikasikannya, maka dikali 10 lipat. Sebaliknya, kalau seorang hamba berniat jahat, itu tidak langsung dicatat sebagai sebuah keburukan. Nanti dia lakukan, barulah dicatat. Itu pun dalam hadis yang lain. Ini berita gembira Bapak Ibu, bahwa Allah dalam satu hadis Nabi mengatakan, Allah memerintahkan malaikat pencatat untuk tidak langsung mencatat perbuatan buruk seorang hamba sebagai satu dosa, melainkan disuruh tunggu. Allah mengatakan, tunggulah sampai hambaku itu berada di waktu maghrib. Kalau dia bertobat, maka hapus perbuatan dosanya itu. Tapi kalau dia masuk maghrib tidak bertobat, barulah dicatat sebagai satu dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau mau bikin dosa, jangan bikin dosa malam-malam, karena langsung dicatat. Jadi kalau mau bikin dosa pagi-pagi, siang, yang masih ada kesempatan untuk bertobat. Itu pun kalau yakin masih hidup setelah melakukan dosa. Itu begitu Pak. Mungkar dan nakir sosok, memang sosok mungkar dan nakir. Apalagi yang perlu disampaikan? Begini, masih ada waktunya Pak? Berapa menit? Baik. Yang jadi pertanyaan adalah, saya bikinkan pertanyaan tentang atid dan rakib, nanti juga dengan malakul maut. Apakah malaikat pencatat itu cuma dua? Itulah tadi kenapa ulama berbeda pendapat. Apakah atid dan rakib itu adalah sosok, atau dia nama untuk sebuah pekerjaan? Kenapa? Karena datang pertanyaan berikut ini. Apakah malaikat pencatat itu dua itu saja? Jadi di setiap kita ini, satu kumpulan manusia, dua aja pencatatnya. Atau di setiap orang, di setiap kita ada pencatatnya. Itu yang jadi masalah. Mirip dengan pertanyaan untuk malakul maut. Apakah malakul maut itu satu atau banyak? Kalau kita bilang satu, masuk akal juga. Tidak mungkin Ustaz. Mungkin dijual tak? Tidak mungkin Ustaz. Masa satu banyak itu orang mati bersama Anda? Tapi bisa dijawab dengan logika. Gampang. Jadi kan ada Pak Dokter di belakang. Penelitian di sensus di dunia ini, setiap 10 detik atau 1 detik, saya lupa. Apakah setiap detik atau 10 detik ada 10 orang yang mati?
Setiap detik 10 yang mati. Nah itu kalau begitu berarti ada 10 malakul mautnya Ustaz. Kita bilang mungkin juga tidak. Mungkin satu karena gampang sekali teknologi membantu kita. Jadi misalnya ini untuk detik ini ada 10 yang mati, itu kan dikasih kumpul ke satu, ini sebentar mati, sebentar ditekan tombol di sini mati di situ. Tetapi jawaban itu membuat pertanyaan lain. Bagaimana dengan ayat-ayat dan hadis-hadis di mana ketika orang akan dicabut nyawanya itu akan terjadi dialog. Terjadi dialog antara malakul maut dengan orang yang akan dicabut nyawanya. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas misalnya, kalau yang akan dicabut nyawanya orang baik, umumnya yang diperlihatkan kepada orang baik itu neraka. Pertama kali diperlihatkan padanya neraka. Kalau dia orang jahat, maka yang pertama kali umumnya diperlihatkan padanya surga. Dan di sini ada pelajaran penting. Masih Pak, waktunya. Sedikit lagi. Cukup jadi insyaallah. Sebutkan dalam riwayat, kalau malakul maut akan mencabut nyawanya orang jahat, itu yang pertama kali diperlihatkan padanya surga. Sampai kemudian dia bergembira, dikiranya masuk surga, kemudian dipakinta kiba. Wailul lak, celaka kamu. Kamu tidak pantas masuk surga, tempatmu neraka. Maka saat itu dia dalam keadaan tenang. Sudah takintan sudah selesai. Sebaliknya, ada orang yang baik pertama kali diperlihatkan kepadanya adalah neraka, maka dia sangat ketakutan. Kemudian dia diberikan gembira, absyir, bergembiralah, tempatmu adalah surga. Kemudian dia bergerak, sedikit gelisah. Dari sini memberikan pelajaran supaya kita tidak salah paham bahwa tidak selamanya orang yang matinya tenang itu ahli surga, dan tidak selamanya orang yang matinya sebelum mati gelisah itu dia ahli neraka. Sebagaimana dalam hukum dunia, kalau ada orang divonis hakim 10 tahun penjara, dia gelisah, bahkan meronta-ronta, bisa jadi dia meronta-ronta bukan karena dia salah, bisa jadi karena dia orang yang tidak salah, dia meronta untuk menolak vonis itu. Jadi ini untuk mengingatkan kita, ada satu film dulu atau drama itu namanya ada satu sinetron dulu Pak yang berjilid-jilid, yang rahasia ilahi. Itu kita diajari sesuatu kesimpulan yang kurang baik, bahwa kalau ada orang matinya tenang ahli surga, kalau ada orang matinya gelisah ahli neraka. Bajin atau matina padahal painongin nale ba. Itu bukan berarti dia orang baik, tidak, bisa jadi dia orang jahat. Itulah sebabnya jangan berkesimpulan untuk hal-hal yang kita tidak tahu. Itulah sebabnya kita cuma disuruh berdoa, mudah-mudahan itulah yang dia dapatkan dan dia husnul khatimah dengan itu. Sebab minta maaf 5 detik. Salah satu ciri husnul khatimah adalah keluarnya keringat pada jidat seseorang. Rasulullah mengatakan, mautul mu'min birasyil jabin. Ciri orang yang husnul khatimah adalah ketika dia meninggal dunia keluar keringatnya. Dalam beberapa penjelasan kita diberitahu bahwa kenapa orang itu keluar keringatnya, karena dia kecapean. Dia kecapean, dan rata-rata yang meninggal keluar keringatnya itu bapak-bapak yang sudah tua yang sering ke masjid. Rata-rata begitu Pak. Saya selalu mendapatkan orang yang keluar keringat meninggal dunia itu bapak-bapak yang sudah tua, sudah sepuh, tapi masih rajin ke masjid. Itu karena dia lelah. Itu masa pencabutan nyawa itu melelahkan, sangat melelahkan. Rasulullah SAW mengatakan, sakratul maut itu rasanya kadar bisayfin mi'atu darbah. Orang akan merasakan sakratul maut, sekalipun dia orang beriman, dia akan merasakan sakitnya sakratul maut seperti ditebas, bukan ditusuk Pak, seperti ditebas dengan 100 kali tebasan pedang. Jadi semua akan merasakan sakratul maut. Maka mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita untuk
selalu banyak-banyak berdoa semoga Allah mematikan kita dengan cara yang baik, dan nanti kita ketemu dengan para malaikat, salah satunya malakul maut dengan kedatangan yang membawa berita gembira. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita diberikan selalu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.